الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira baina yaday as-sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihuma faqad ghawa. Wa nas'alullaha rabbana ay yaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanah wa yajtanibu sakhatah fa innama nahnu walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita dengan kenikmatan yang banyak sekali, sehingga kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat itu. Karenanya wajib mensyukurinya dengan meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut setia manhajnya, serta para penerus dakwahnya hingga kiamat nanti. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, di pagi yang penuh barakah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku, sujud, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sebagai manifestasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh, menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang patut diibadahi dan disembah selain Allah sendiri. Karena itu, melalui mimbar ini, kami mengajak kepada diri kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala, khusyukkan jiwa di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan, sifat kecongkakan yang dapat menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesarannya kita sandang, kita kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Betapapun perkasanya kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, kurang lebih sekitar 5 juta umat Islam yang menunaikan ibadah haji melakukan wukuf di Padang Arafah dengan memakai pakaian ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah. Tidak ada yang mulia satu sama lain. Tidak ada keistimewaan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Tidak ada keistimewaan satu golongan dengan golongan yang lain, kecuali karena takwanya saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Hari ini di lapangan ini
kita juga kembali ingatkan kepada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Yang Allah uji kecintaannya antara cintanya kepada keluarganya, yaitu Nabi Ismail anaknya dan Ibu Hajar istrinya. Dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta Nabi Ibrahim kepada Allah telah lebih didahulukan, telah mengalahkan segalanya. Allah lebih dikedepankan. Hal ini membuat kita kaum mukminin harus mengambil pelajaran darinya. Karena Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada bagimu teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersama dengan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Setidaknya terdapat 4 pelajaran yang tersimpul dari kisah Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, yang insya Allah dapat ditarik untuk mengembangkan kepemimpinan dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan. Yaitu yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Husnudzan billah. Di dalam kitab Anbiyaullah, Syekh Ahmad Bahjat mengisahkan, pada suatu hari Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia memerintahkan kepada istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa sang bayi. Perempuan itu segera berkemas, beringsut untuk melakukan perjalanan yang panjang. Saat itu Nabi Ismail masih bayi dan belum disapih. Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki, menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan dan rerumputan, sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk ke arah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah. Lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Tidak ada tanam-tanaman di situ. Tidak ada pepohonan di situ. Tidak juga ada makanan di situ. Tidak juga ada minuman. Menggambarkan tempat itu tidak ada kehidupan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di situ, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Di tempat itu beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata sepatah pun beliau meninggalkan istri dan anaknya di situ. Mereka berdua hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang hanya cukup untuk 2 hari. Setelah menoleh kiri kanan, beliau melangkah meninggalkan tempat itu dan istri serta anaknya. Tentu saja Hajar terperangah, terbelalak, diperlakukan demikian. Dia membuntuti suaminya dari belakang sambil bertanya, "Wahai Ibrahim, hendak pergi kemana engkau? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada sesuatu pun di sini?" Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau terus saja berjalan. Siti Hajar kembali mengulangi pertanyaan yang sama. Tetapi Ibrahim alaihissalam tetap diam. Diam, tak sepatah kata pun dijawab pertanyaan itu. Akhirnya Siti Hajar faham bahwa suaminya pergi
bukan karena kemauannya sendiri. Ia mengerti pergi bukan kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa kepergiannya adalah perintah Allah. Kemudian Siti Hajar bertanya lagi, Allahu ammaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang telah memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Bala, na'am, benar, kata Ibrahim. Kemudian istri yang salehah, istri yang beriman, istri yang patuh, dengan mantap, idzan la yudayyi'una Allah, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau demikian tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Selagi Allah bersama aku, tidak akan ada sia-sia. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi. Dan Ibrahim pun pergi meninggalkan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cermati sedikit betapa Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak ada yang menyengsarakannya, tidak ada yang dapat mencelakainya. Ini merupakan salah satu buah kepemimpinan dan bimbingan Ibrahim terhadap keluarga dengan izin Allah. Sehingga baik pemimpin maupun yang dipimpin sama-sama mampu berbaik sangka, husnudzon billah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi, manusia yang kemudian tidak semestinya berbuat di dalam kenyataan kehidupan, atau banyaknya manusia yang sengsara dan kemudian hina, bukan karena sedikit nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya husnudzon, sedikitnya berbaik sangka kepada kebaikan Allah. Padahal nikmat Allah yang diberikan jauh lebih banyak daripada kesulitannya. Oleh karena itu kita harus husnudzon billah. Karena juga Allah menjelaskan dalam satu hadis qudsi bahwa Dia, Allah, sesuai prasangka hambanya. Yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayha dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, Allah berfirman, aku tergantung pada prasangka hambaku. Aku Allah tergantung pada prasangka hambaku. Dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam jiwaku, dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikiranku lebih baik darinya. Dan jika ia mendekatiku setapak, maka akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya dengan sedepa. Dan jika ia mendekatiku Allah dengan berjalan, Allah balas, maka aku akan menghampirinya dengan berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang hamba yang bijak adalah mereka yang senantiasa husnudzon, berbaik sangka dalam setiap
keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi. Pelajaran yang kedua yaitu mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan berdakwah kepada Allah, Ibu Hajar menyusui Ismail. Sementara dia sendiri mulai merasa haus. Panas matahari saat itu begitu menyengat, sehingga terasa begitu mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang dibawanya pun habis. Air susu mulai terasa kering. Hajar dan Ismail mulai merasa kehausan. Pada waktu yang bersamaan, makanan bekalnya pun juga habis. Kegelisahan dan kekhawatiran sempat membayangi Hajar saat itu. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkan Ismail sendirian di situ untuk pergi mencari air. Dengan berlari-lari kecil, dia sampai di kaki bukit Safa. Kemudian dia naik ke atas bukit itu. Ditaruhnya kedua telapak tangannya di kening untuk melindungi pandangan matahari yang menyengat pada saat itu. Kemudian pandangan matanya nengok ke sana kemari, mencari sumur, mencari manusia, mencari kafilah, mencari berita. Namun tidak ada sesuatu pun yang tertangkap dalam pandangan matanya. Maka dia bergegas turun dari bukit Safa dan berlari-lari kecil sampai ke bukit Marwa. Dia naik ke situ, melakukan yang sama. Tengok kanan, tengok kiri. Barangkali ada sesuatu di situ. Tetapi tidak ada seorang pun. Tidak ada apapun. Hajar turun dari bukit Marwa untuk menengok bayinya yang sendirian di situ. Dia mendapati Ismail menangis dan terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar haus dan kehausan. Melihat anaknya seperti itu dengan bingung, dia kembali ke bukit Safa dan naik lagi ke atasnya, melakukan yang sama. Kemudian dia ke bukit Marwa dan naik lagi ke atasnya. Bolak-balik sampai 7 kali, kira-kira 3,5 kilometer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah, ada rahasia yang jarang dikupas dari kejadian ini, yaitu kesungguhan, kegigihan Siti Hajar dalam mencari air. Dikerahkan keluar tenaganya, dikeluarkan daya bolak-balik dari Safa ke Marwa. Walaupun kesungguh-sungguhan usahanya belum ada tanda-tanda akan berhasil, bahkan tampaknya mustahil di padang tandus itu akan keluar air. Siti Hajar terus berusaha dan berusaha, terus berusaha. Sa'i dan sa'i. Dengan sabar. Dengan berbaik sangka kepada Allah. Dengan optimis. Penuh roja. Bertawakal kepada Allah. Allah yang maha baik. Allah yang punya sifat Rahman Rahim. Maka justru mengaruniakan Zam-zam di dekat kaki anaknya sendiri. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar, solusinya baginya. Dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan
mencukupkan keperluannya. Jadi semuanya ada di kuasa Allah. Balasan berupa Zam-Zam ada di tangan Allah. Jadwalnya pun juga telah ditentukan oleh Allah. Kewajiban seorang hamba usaha dan usaha, terus berusaha. Sa'i dan sa'i sepenuh hati tanpa henti. Ini memberikan pelajaran pada kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan meluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, yang penting berhasil, yang penting hasil, tapi juga usaha dan tenaga yang kita keluarkan. Sikap hidup yang demikian yang dimiliki oleh Siti Hajar tentu merupakan ibadah, tentu merupakan buah kepemimpinan yang sangat ideal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keteladanan kepatuhan yang prima sebagai kepala keluarga. Jamaah, terkait dengan bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal dan barakah, Nabi Muhammad SAW adalah pekerja keras dan sangat mencintai orang-orang yang bekerja keras. Beliau menegaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan Tabrani, "Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif." Sungguh Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Berkaitan dengan ini bahwa bahkan Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian semua di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Surat Jum'ah ayat ke-10. Ayat ini memberi motivasi pada kita semuanya untuk bekerja keras dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salat. Karena dengan bekerja keras lalu diikuti zikrullah akan mendapatkan rezeki yang halal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya namanya Sa'ad. "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Walladhi nafsi Muhammadun biyadihi innal 'abda la yaqdhifu al-luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbala minhu 'amalun 40 yawman. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi." Rawahu Tabrani. Wahai Sa'ad, pastikan halal makananmu. Wahai Sa'ad, murnikan makananmu. Niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya. Niscaya kamu akan menjadi orang yang terkabul doanya. Niscaya kamu akan menjadi orang yang terkabul doanya. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan sesuap makanan haram dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama 40 hari. Siapapun dagingnya yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih layak untuk membakarnya. Na'udzubillah, fal'ayadzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran yang ketiga yaitu berkorban untuk Allah. Berkorban untuk Allah. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim bapaknya tertambat kuat. Jatuh hati luar biasa kepada putranya. Tidak mengherankan karena Ismail hadir
Dikala usia Nabi Ibrahim sudah tua. Ditunggu-tunggu kehadirannya. Benar hadir. Maka cintanya pol-polan. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Allah tahu bahwa cintanya kepada anaknya sedemikian rupa. Tapi Allah hendak mengujinya. Menguji kecintaan Ibrahim. Apakah lebih cinta anaknya, ego dirinya, atau lebih cinta kepada Allah, lebih mengedepankan Allah, lebih mementingkan kepentingan Allah, lebih mengedepankan kehendak Allah. Disinilah Ibrahim diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku yang aku sangat cinta, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Anak yang saleh, anak yang patuh karena didikan keluarga yang patuh, dengan menjawab, "Wahai bapakku yang aku hormati, kerjakanlah apa yang diperintahkanmu kepadamu. Niscaya insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar." Quran surat Shafat ayat 102. Kisah ceritanya, akhirnya kita melihat betapa kepasrahan dan pengorbanan Ismail dan ayahnya. Mereka berdua berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya. Walaupun yang dikorbankan adalah Ismail. Dengan ketundukan, kepasrahan yang total, kepatuhan yang prima tidak ada tara ini, dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang sangat agung. Sehingga setiap tahun umat Islam sejagat senantiasa mengulang. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mesti kita sadari. Bahwa saat ini, detik ini di sini, kisah kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya tentang makna pengorbanan kepada Allah dalam kehidupan ini. Kata korban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkan an-nahar. Sebagaimana yang dimaksud dalam surat Inna A'tayna yang kita hafal dalam ayat kedua. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorban. Berkorbanlah. Akan tetapi jamaah, pengertian korban bukan sekedar menyembelih binatang korban lalu dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Bukan hanya itu tok. Akan tetapi secara filosofis, mana korban meliputi aspek yang jauh lebih luas. Lebih luas pemaknaan korban itu. Dalam konteks sejarah, di mana umat Islam menghadapi berbagai cobaan, maka pengorbanan amat luas dan sangat mendalam. Sejarah para nabi-nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini, memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat saat itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang teramat berat.
yang diderita oleh umat Islam di Mekah saat itu. Umat Islam disiksa, ditindas, dan sederet tindakan keji lainnya yang macam-macam. Tak hanya itu, umat Islam di Mekah ketika itu juga dibaikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya bagaimana? Lapar dan menderitanya keluarga Rasulullah saat-saat dibaikot itu. Hingga beliau sekeluarga terpaksa memakan kulit-kulit kayu, memakan daun-daun kering, bahkan kulit-kulit sepatu bekas direndamnya. Inilah pengorbanan. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran keempat, mendidik keluarga. Nabi Ismail yang saleh, yang menjadi figur contoh keteladanan umat sejagat sampai hari kiamat, tidak akan menjadi anak yang penyabar, tidak akan menjadi anak yang patuh sedemikian rupa jika tidak mendapat pendidikan dari ibunya, Siti Hajar. Siti Hajar pun tidak akan menjadi seorang yang penyabar, tidak akan menjadi seorang yang begitu patuh, salihah, jika tidak dididik oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak akan dapat sabar begitu hari-harinya senantiasa Allah, Allah, Allah dan Allah terus, jika tidak dididik oleh Allah melalui wahyu-wahyunya. Seorang anak dalam perkembangannya membutuhkan proses yang amat panjang. Maka peranan orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia sangat-sangat dibutuhkan. Perhatian sempurna kepada anaknya semenjak masa mengandung, pranatal, melahirkan hingga masa dewasa. Kewajiban ini diberikan di pundak orang tua. Kewajiban ini ada di pundak orang tua. Oleh agama, juga oleh hukum masyarakat. Karena seorang yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak dianggap orang yang mengkhianati amanat Allah. Karena anak adalah amanat. Bahkan sebahagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti akan minta pertanggungjawaban seorang tua tentang perlakuan mereka kepada anak-anaknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu semua, Allah telah menetapkan Ibrahim alaihissalam sebagai imam, sebagai pemimpin besar, sebagai imam besar bagi seluruh umat. Semua agama-agama samawi mengakui tentang ketokohan ini. Bukan hanya agama Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Allah menegaskan, mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 124 ini. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, disoal dalam hidup ini dengan perintah dan larangannya. Lalu Ibrahim semuanya dilakukan dengan tuntas. Semuanya dilakukan, ditunaikan dengan sempurna. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, ditegaskan bahwa
Ibrahim telah diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Soal-soal hidup dilaluinya, macam kita juga. Yang akhirnya dengan kemampuan, integritas dan komitmen keimanan dan ketakwaan yang prima, Ibrahim mampu menunaikan tugas-tugas itu dengan baik. Dilaluinya ranjau-ranjau hidup ini dengan tuntas. Sehingga hasilnya Ibrahim dipilih sebagai pemimpin besar umat manusia sejagat sampai hari kiamat. Namun dengan kerendahan hati, Ibrahim meminta agar keturunannya pun dijadikan sebagai pemimpin. Dan Allah menjawab dengan persyaratan bahwa pemimpin harus jauh dari sifat dan sikap zalim. Semoga bangsa ini akan mendapat pemimpin yang baik, yang mampu dan mau menunaikan tugas dengan sempurna, sehingga dapat membawa umat dan bangsa ini menjadi lebih baik dan selalu mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga senantiasa Allah yang Maha Baik melimpahkan hidayah, inayah wa taufik pada kita semuanya. Akhirnya mari kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim warda an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahmi hawzat ad-din wa dammir sa'irat tughat wal mufsidin wa alif baina qulubil mu'minin wa alif baina qulubil mu'minin wa wahid sufufahum wa aslih qadatahum wajma' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa' bina rayatal Islam wa 'ali bina kalimatal Qur'an waj'al hadzal balada Indonesia baladan aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al yaumana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yaumina wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Rabb, ya Allah, jadikanlah hari kami sekarang ini lebih baik dari hari kemarin kami. Jadikanlah hari esok kami lebih baik dari hari ini. Berilah kami kebaikan yang menjadi penutup dari semua urusan-urusan kami. Selamatkanlah kami dari hidup hina. Bebaskanlah kami dari hidup hina di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari azab di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami di sini pertemuan yang mendapatkan limpahan rahmat-Mu. Dan perpisahan kami setelah ini suatu perpisahan yang mendapatkan perlindungan-Mu. Janganlah kiranya Engkau jadikan orang-orang yang ada di antara kami di sini, bersama kami di sini, menderita dan tidak pula dijauhkan dari rahmat-Mu, serta terhempas dari ridha dan hidayah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.